Di dunia yang mencintai kegelapan, terang itu akan selalu dibenci. Di dunia yang mencintai dusta, kebenaran akan selalu dimusuhi. Hari ini, musuh-musuh kebenaran berusaha menghancurkan nama seorang pria yang rela mati demi Kristus, Paulus. Tapi ingatlah ini saudara, menyerang Paulus sama dengan menyerang Injil yang dia bawa. Halo, shalom umat pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang hidup di zaman di mana iman saat ini sedang diuji, di mana kekristenan sejati dipelintir dan para saksi kebenaran difitnah tanpa belas kasihan. Serangan demi serangan diarahkan bukan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, tetapi juga kepada hamba-hambanya yang setia. Salah satu korban terbesar dari serangan dunia modern adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul yang dengan darah, air mata, dan nyawanya sendiri membangun pondasi jemaat-jemaat di seluruh dunia. Mengapa hari ini nama Paulus diperdebatkan, diragukan, bahkan dibenci? Mengapa mereka menyerangnya? Dan yang lebih penting, siapa sesungguhnya Paulus di mata Allah? Apakah dia seorang pengkhianat seperti yang difitnahkan dunia? Atau justru dia adalah batu karang kebenaran yang Allah sendiri letakkan untuk mengokohkan gerejanya? Hari ini kita tidak hanya akan membela Paulus, saudara. Kita akan membela kebenaran yang diwartakannya. Kita akan membela Injil yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebab siapa yang memfitnah Paulus sesungguhnya sedang memfitnah Kristus yang hidup di dalam dia. Mari kita buka hati, buka telinga rohani, dan menyimak dengan hati yang berapi-api. Siapakah Paulus? Paulus yang lahir dengan nama Saulus berasal dari Tarsus, sebuah kota berbudaya tinggi di Kilikia. Ia bukan sembarang orang. Ia dibesarkan dalam tradisi Farisi yang ketat, diajari oleh guru besar Gamaliel, seorang tokoh yang sangat dihormati dalam Yudaisme. Paulus adalah pemuda yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki reputasi tinggi dalam agama Yahudi. Jika dunia menilai berdasarkan prestasi lahiriah, Paulus tidak kekurangan satu pun. Namun di balik kecemerlangan itu, sebelum mengenal Kristus, Paulus hidup dalam kegelapan religius. Dia berpikir bahwa dengan menganiaya para pengikut Yesus, dia sedang berbakti kepada Allah. Maka dia menjadi penganiaya yang kejam, menyeret pria dan wanita Kristen ke penjara, bahkan menyetujui pembunuhan Stefanus, martir pertama. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia tinggal dalam kesesatan itu. Di jalan menuju Damsyik, dalam misi yang penuh kebencian, Paulus dihentikan oleh cahaya kemuliaan yang menyilaukan. Yesus yang telah bangkit dari kematian berdiri di hadapannya. Suara itu berbicara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang keempat. Itu adalah momen perjumpaan ilahi yang mengubahkan hidup Saulus menjadi seorang Paulus selamanya. Paulus tidak bertemu ajaran tentang Kristus. Paulus tidak hanya mendengar tentang Yesus dari manusia lain. Paulus bertemu langsung dengan Yesus yang hidup. Dia tidak dipanggil oleh gereja, dia dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dari seorang pembunuh jemaat, Paulus menjadi pelayan Kristus yang penuh kasih. Inilah Paulus, bukan seorang pendusta, bukan seorang ambisius, tetapi seorang hamba sejati yang dibentuk oleh tangan Kristus sendiri. Lalu apakah Paulus rasul palsu? Bagaimana seorang Paulus bisa dianggap sebagai seorang rasul? Dunia hari ini dengan arogansi buta berani menghakimi Paulus sebagai rasul palsu hanya karena dia tidak termasuk dalam 12 murid awal. Tetapi siapakah yang menentukan kerasulan seseorang? Manusia atau Tuhan? Paulus sendiri menulis dalam Galatia 1 ayat 1, "Dari Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, bukan juga oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati." Panggilan Paulus adalah supranatural, langsung dari Yesus itu sendiri. Tidak ada dewan manusia yang mengangkat dia, tidak ada pemilihan suara, tidak ada persetujuan politik gerejawi. Panggilannya murni, surgawi, dan berotoritas. Selain itu, setelah pertobatannya, Paulus mengunjungi Yerusalem dan bertemu dengan Petrus dan Yakobus, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk mempererat persekutuan.
Kisah ini dicatat di dalam Galatia 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kemudian di dalam Galatia 2, kita membaca bahwa para rasul yang diakui, yakni Yakobus, Kefas, dan Yohanes, memberikan tangan persekutuan kepada Paulus. Mereka mengakui kerasulannya dan misi penginjilannya kepada bangsa-bangsa lain. So, kalau begitu, siapakah kita atau siapapun di abad modern ini yang berani menuduh Paulus sebagai rasul palsu? Jelas tuduhan itu lahir dari roh yang sama yang menyalibkan Yesus, roh pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Paulus adalah rasul sejati, disahkan bukan oleh manusia tetapi oleh darah anak domba itu sendiri. Lalu mengapa Paulus banyak diserang oleh orang-orang modern pada abad ini? Mengapa Paulus menjadi target serangan di zaman ini? Karena pesan Paulus menampar keras budaya dunia modern yang penuh dengan kesombongan. Pertama, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan bukan dari usaha manusia, melainkan dari anugerah Allah melalui iman. Dunia modern yang memuja usaha diri dan harga diri tidak tahan mendengar bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dunia ingin merasa cukup tanpa Allah, dan Paulus membongkar ilusi itu. Yang kedua, Paulus menuntut kekudusan di dalam hidup. Dia menyerukan agar orang Kristen menjauhi percabulan, kerakusan, dusta, kemarahan, dan semua dosa-dosa duniawi. Tetapi dunia modern mengajarkan kebebasan tanpa batas. Maka bagi dunia, Paulus adalah musuh. Yang ketiga, Paulus mengajarkan tatanan ilahi dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Paulus berbicara tentang peran pria dan wanita di dalam Kristus, bukan sebagai bentuk perendahan, tetapi sebagai wujud keindahan rancangan Allah. Dunia modern dengan gerakan pemberontakannya membenci setiap kata Paulus tentang ketertiban ilahi. Dan yang keempat, Paulus berdiri teguh di atas kebenaran absolut. Tidak ada kebenaran versimu dan kebenaran versiku. Yang ada hanya satu kebenaran, Injil Yesus Kristus. Dan dunia relativistik ini tidak tahan terhadap suara mutlak itu. Karena itulah, maka dunia modern hari ini menyerang Paulus. Tetapi dengan menyerang Paulus, mereka sedang menyerang Tuhan yang Paulus layani. Lalu bagaimana kita melihat persamaan ajaran Paulus dengan ajaran Kristus? Apakah ada perbedaan antara pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus? Ada tuduhan busuk yang mengatakan bahwa Paulus menciptakan agama baru yang berbeda dari ajaran Yesus. Jelas ini dusta besar, lahir dari ketidaktahuan atau niat busuk. Mari kita lihat. Yesus mengajar bahwa manusia diselamatkan oleh iman kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Paulus mengajarkan hal yang persis sama di dalam kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jelas di sini tidak ada perbedaan antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Kemudian, Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari hukum Taurat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Paulus pun mengajarkan kasih adalah kegenapan daripada hukum. Roma 13 ayat 10. Tidak ada pertentangan sama sekali. Selanjutnya, Yesus mengajarkan perlunya pertobatan sejati. Dalam Lukas 13 ayat 3, Paulus pun menekankan bahwa iman sejati harus menghasilkan perubahan hidup. Ini tercatat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Keduanya berbicara tentang buah iman, bukan iman yang mati. Yesus berbicara tentang penganiayaan yang akan dihadapi murid-muridnya. Paulus mengalami dan mengajarkan hal yang sama juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah sebagai harta yang tersembunyi dan berharga di dalam Matius 13 ayat 44. Dan Paulus pun berbicara tentang harga panggilan surgawi dan mahkota kehidupan yang dicatat di dalam Filipi 3 ayat 14 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Apakah ajaran Yesus dan Paulus berbeda? Tentu tidak. Paulus hanya memperluas dan mengaplikasikan ajaran Yesus ke dalam kehidupan jemaat. Semua tuduhan perbedaan itu hanyalah bisikan ular tua yang ingin memecah belah tubuh Kristus. So, kesimpulannya saudara-saudara, Paulus adalah Rasul Kristus yang sejati. Paulus adalah alat pilihan Allah. Paulus adalah saksi kebenaran yang dibenci dunia. Hari ini, siapa yang memfitnah Paulus berarti juga memfitnah dia yang mengutus Paulus. Siapa yang menolak kerasulan Paulus sejatinya sedang menolak Kristus sendiri. Di zaman di mana banyak orang mengaku bijak tetapi sesungguhnya bebal, mari kita tetap setia membela para rasul sejati.
membela Injil sejati, membela kebenaran yang membawa hidup yang kekal. Jangan pernah ikut dunia yang menyerang Paulus, sebab di hari penghakiman, dunia akan dipermalukan, tetapi Paulus akan dimuliakan di hadapan tahta Allah. Yang membenci Paulus hari ini, suatu hari akan sadar bahwa yang mereka benci adalah Kristus sendiri. Tetapi pada hari itu, penyesalan sudah terlambat. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi setiap gereja, dan Tuhan Yesus menunggu pertobatan. Wahai engkau yang membenci kekristenan, yang memfitnah kerasulan Paulus. God bless you all.